Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasyiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi, NPM 091058041938. Kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tugas individu perbandingan administrasi negara dengan dosen Bapak Muhammad Iqbal SOS MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian administrasi publik secara umum. Pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah dan administrasi publik segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik. Menurut Maurice Pierre, pertama pendekatan matematik, kedua pendekatan sumber daya, ketiga pendekatan sumber daya umum. Menurut Prestus, pertama pendekatan institusional, yang kedua pendekatan struktural, yang ketiga pendekatan perilaku, dan keempat pendekatan pasca perilaku. Menurut Thomas Jedafy, pertama pendekatan manajerial, kedua pendekatan psikologi, ketiga pendekatan politis, keempat pendekatan sosiologi. Menurut SLC Dharma, pendekatan proses administrasi, kedua pendekatan empiris, ketiga pendekatan perilaku manusia, keempat pendekatan sistem nasional, kelima pendekatan matematik, dan keenam pendekatan pembuatan keputusan. Menurut Gordon, pertama pendekatan tradisional, kedua pendekatan perilaku, ketiga pendekatan pembuatan keputusan, keempat pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yakni pertama ilmu politik, kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga gerakan manajemen ilmiah. 7 kehususan administrasi publik menurut Chaidan. Kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kekecualian. Manajemen puncaknya adalah politik, penampilannya sulit diukur dan lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Identifikasi administrasi publik. Chaidan menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik unsur. Umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Sebagai stabilisator masyarakat, peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu pertama sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern,
Yang ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Dan keempat, peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.